Itu orang Jawa dari dulu sudah memahami seperti itu pula. Maka kalau ada yang menilai, oh itu ajaran yang di tengah ini adalah titik fokus physically, kemudian yang di sudut mata kanan kiri ini titik fokus metafisik. Jadi kalau panjenengan ingin belajar melihat sesuatu yang sifatnya gaib, jangan melihatnya pakai di kejawen pun mengajarkan seperti itu. Harus welas asih marang samubarang titah Gusti. Bisa saja misalnya dalam tradisi Hindu, tradisi Buddha, Islam, Kristen, Katolik, bahkan Yahudi mungkin, itu ternyata di dalamnya ada ajaran kejawen. Jumpa lagi dengan sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, segar, bugar, ayom-ayom tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sih wiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada konten berikut ini saya akan melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan dari sedulur-sedulur pemirsa melalui wahana yang sudah saya siapkan di YouTube Community. Pertanyaan pertama dari DRMJ Galeri. Saya mengikuti Bapak dari website hingga saat ini. Saya masih ingat betul cerita jenengan tentang jenglot tobat, ya, tentang jenglot tobat, buto ijo, reinkarnasi dan lain-lain. Dan saya sampai sekarang penasaran, kata panjenengan ada rahasia besar. Kalau diungkap secara publik maksudnya ya, bisa berbahaya. Kalau nggak salah itu tentang agama. Apakah itu bisa di-share secara pribadi? Bisa saja Mas, di-share secara pribadi, tapi nanti saya sempatkan waktu ya, saya nggak janji tapi nanti akan saya sempatkan untuk share kepada panjenengan jika memang penasaran, karena ini termasuk ilmu yang sudah tatarannya itu mungkin kalau dalam Islam itu sudah ma'rifat atau tingkatnya itu sudah air kelapa. Jadi orang bukan lagi makan kenyang kulit kelapa, tapi sudah selesai mengupas kelapa, masih ada tugas yaitu memecah tempurung. Tempurung itu kan hati atau kolbu, itu yang keras sekali diibaratkan tempurung. Setelah orang berhasil mengupas tempurung, di dalamnya kan baru nemu yang namanya santan kelapa. Ya, di situ kan kita lihat ada daging kelapa, itu kalau diambil intisari dari daging kelapa itu kita akan nemu santan kelapa. Itulah hakikat ilmu. Tapi itu tidak berhenti di situ, karena masih ada satu step lagi untuk mencapai tataran spiritual atau kesadaran yang lebih tinggi, yang kita sebut sebagai level keempat. Nah, di sini digambarkan sebagai air kelapa. Kalau dalam tradisi Islam ini disebut sebagai ilmu atau tataran makrifat. Ini kalau dipahami oleh generasi sekarang untuk tataran level makrifat ini, karena sudah lebih inti lagi dari hakikat. Ya, hakikat saja sulit dipahami oleh orang-orang zaman now, generasi sekarang. Apalagi yang sudah ke level makrifat, itu tentu lebih rumit lagi. Maka saya tidak akan share untuk di ruang ini, ruang publik, karena saya masih ragu apakah banyak generasi yang akan bisa memahami, karena kita tahu sendiri sekarang ini yang paling banyak beredar, yang bahkan menjadi tren di masyarakat itu adalah ilmu yang sifatnya itu ya kulit kelapa itu tadi. Jadi kalau kulit itu kan
bukan hakikat, tetapi ada di luar. Nah, apa sesungguhnya kulit kelapa itu nanti kita bisa bahas secara pribadi. Mekaten nggih Mas DRMJ Galeri, mudah-mudahan sudah sedikit tahu kemana arah pembicaraan atau inti dari sesuatu yang perlu dibahas dan disampaikan secara pribadi. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Mas Damar Wahyu Ardi, Sugeng Rahayu Ki Sabdo, bapak saya adalah seorang yang sangat baik dan luar biasa kemampuan spiritual serta keahliannya. Namun semua itu belum terwariskan kepada anaknya sampai beliau meninggal. Bagaimana cara saya bisa berkomunikasi dengan beliau untuk bisa ngangsu ilmu dari beliau yang belum sempat diturunkan? Matur nuwun nggih. Ini menurut pandangan saya ya, orang yang baik artinya memiliki dharma yang banyak, kuantitas dan kualitas dharma itu pun sudah bisa dinilai oleh alam sebagai kategori orang-orang yang bakal masuk ke tataran kamuliaan sejati, sehingga ketika menjadi leluhur pun akan memiliki tataran yang tinggi. Nah, leluhur yang seperti ini tentu saja sudah punya kebijaksanaan, sudah punya kapermanan, sudah punya pengawasan batin yang sangat jeli dan teliti. Oleh karena itu, panjenengan percaya saja, ayah atau bapak panjenengan itu pasti akan menurunkan ilmu kepada putra wayah, kepada anak turunnya, anak cucunya yang sudah siap secara lahir dan batin. Bahkan mungkin tanpa diminta pun nanti akan diturunkan ilmu-ilmunya. Tetapi yang harus menjadi fokus para putra dan cucunya saat ini, yang harus difokuskan justru bukan bagaimana cara berkomunikasi dan ngangsu ilmu kepada beliau yang sudah menjadi leluhur, tetapi yang lebih utama, yang lebih penting dari itu justru bagaimana ngelakoni atau laku tirakat prihatin agar supaya panjenengan menjadi orang atau menjadi anak yang cukup meraih asas kepantasan. Karena semakin tinggi ilmu pasti tidak bisa untuk diberikan kepada sembarang orang. Tentu hanya orang-orang yang sudah memenuhi asas kepantasan yang akan diturunkan, akan diberikan ilmu itu. Maka panjenengan tugasnya sekarang fokus ke bagaimana cara memantaskan diri. Nah, kalau menurut saya, dalam pandangan spiritual Jawa, jalan untuk memantaskan diri menjadi pribadi yang memiliki kesadaran kosmologis atau kesadaran spiritual yang tinggi, memiliki kesadaran spiritual yang sudah layak dan sekiranya mampu untuk menerima ilmu-ilmu tinggi, ya panjenengan coba buka YouTube saya yang judulnya Apa Parameter Seseorang Disebut Telah Kembali Kejawaannya atau Sudah Mulih Menyangkandangi. Nah, di situ saya sampaikan beberapa parameter bagaimana seseorang telah layak disebut bali menyangkandangi atau sudah kembali ke jawaannya. Itu merupakan parameter di mana kalau kita bisa ngelakoni beberapa parameter yang wujudnya itu adalah kesadaran spiritual dan laku prihatin serta setting pola pikir yang tepat atau yang benar ya. Saya tidak mengatakan benar ya. Benar salah itu sangat subjektif. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah pener lan pas. Pener itu tepat, akurat, pas itu sesuai dengan proporsi, jadi tidak berlebihan juga tidak kurang. Nah, ini yang lebih bijaksana, saya ambil istilah pener lan pas, pener dan pas. Maka panjenengan sebaiknya justru fokus kepada ngelakoni laku spiritual sebagai orang Jawa. Pasti nanti bapak yang memiliki ilmu yang tinggi, kemampuan spiritual yang luar biasa dan keahlian yang sangat banyak ya dalam bidang spiritual dan mungkin keterampilan itu akan diturunkan kepada siapapun anak cucu yang sudah pantas memenuhi asas kepantasan untuk diturunkan ilmu dari beliau. Begitu Mas Damar Wahyu Adi, dan semoga ini juga bisa mencerahkan para pemirsa yang lain yang sekiranya memiliki pertanyaan yang senada. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari sederek saking Gunung Kidul. Asmonipun Mas Mugiono Gunung Kidul.
Ini pasti dari Gunung Kidul Mas Mugiono itu. Boleh tanya Ki, siapakah yang menuntunku melalui mimpi? Bagaimana cara menemuinya? Karena aku hanya dituntun melalui mimpi, tapi 99% pas atau nyata. Satu yang belum kulihat nyata, yaitu 2 pohon yang sama besarnya, dan di balik pohon itu ada rumah panggung, lantai papan, dinding kulit kayu, atap macam daun kelapa. Di mana itu Ki? Wah, ini panjenengan yang mengalami mimpi, yang mengalami sensasi, dan kejadian mimpinya sudah berlangsung atau sudah lewat, tapi panjenengan tanya ke saya. Jangankan yang mimpi Mas, yang kejadian nyata itu saja saya belum tentu tahu. Misalnya panjenengan tadi ketemu seseorang di pasar. Ini nyata, ini hanya umpama. Seseorang itu memakai baju ini. Nah, kemudian panjenengan tanya, orang tadi siapa? Lah orangnya peristiwanya sudah lewat, kejadiannya sudah berlangsung. Dengan hanya ciri-ciri seperti itu kan ini seperti pekerjaan seorang detektif ya. Nah, kalau detektif itu kalau yang digarap itu untuk mengungkap rahasia suatu peristiwa yang nyata itu mudah bagi seorang detektif. Tapi ini kejadian yang ada di dalam mimpi yang itu belum tentu kadarnya itu 100% ya. Bisa jadi salah tafsir atau salah menerima mengartikan sinyal ya. Itu kan bisa juga. Nah, ini yang susah ya, makanya saya sampaikan kepada para pemirsa YouTube Surya KS dimanapun bahwa saya itu bukan seorang penafsir mimpi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak di komentar yang masuk itu juga tidak sedikit sedulur-sedulur yang menanyakan perihal mimpi. Makanya saya di pertanyaan yang mengenai mimpi itu saya bisa dicek, saya jarang sekali bahkan mungkin tidak pernah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan mimpi. Seorang yang ahli dalam menafsir mimpi itu ada keahlian khusus, keterampilan maupun semacam ini ilmu yang sifatnya spesifik ya. Kenapa saya sebut ini perlu ilmu yang spesifik? Karena ini menyangkut simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini kan harus dipelajari, mulai dari kebiasaan, membiasakan diri, belajar mengartikan simbol dari referensi standar atau pada umumnya yang ada. Ini kan akhirnya seperti keahlian dalam membaca ilmu tarot. Nah, sedangkan saya tidak mempelajari itu. Seorang ahli tarot itu kan pandai membaca keadaan itu karena apa? Sudah memahami simbol-simbol itu artinya apa, pertemuan, persilangan, interaksi antar simbol itu artinya apa juga, itu sudah dipelajari, sudah di luar kepala. Makanya begitu melihat simbol-simbol yang keluar, itu mudah sekali merangkai dan mengartikan serta memaknai. Untuk itu saya tidak berani menjawab, mohon maaf Mas Mugiono, karena saya takut justru saya membuat penafsiran yang salah. Karena kalaupun ini dilacak dengan penglihatan spiritual ya, kadang mimpi itu ya itu saya sampaikan. Mimpi itu di alam yang sifatnya itu alam halus ya, alam tidur. Sedangkan untuk peristiwa yang sifatnya itu konkret, bukan di alam tidur tapi di alam nyata, kadang masih bisa dilacak dengan penglihatan spiritual. Tapi kalau untuk alam mimpi ini kan susah Mas ini. Nyun pangapunten, mudah-mudahan ini nanti panjenengan bisa menemukan jawaban juga melalui mimpi. Karena kalau mimpi panjenengan sudah percaya ada buktinya 99% bisa di-cross dengan kejadian yang kemudian ada setelah beberapa hari misalnya. Ya panjenengan sabar saja untuk menunggu proses mimpi dan melihat fakta selanjutnya. Daripada saya salah mengartikan. Mekaten Mas Mugiono, matur nuwun atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Aris Susanti. Ini Mas atau Mbak ya ini? Pertanyaannya demikian ya. Romo, beberapa hari ini di tempat kami marak melakukan selamatan agar terhindar dari COVID dengan selamatan serabi dan ketupat. Saya kok baru tahu tradisi ini ya. Apa kalau selamatan tolak balak dengan menggunakan jenang sengkolo? Mohon pencaranya, Romo. Selamatan untuk tolak balak menggunakan media apa? Ini bukan hanya panjenengan yang baru tahu, saya pun juga baru tahu ini ada selamatan untuk terhindar dari COVID. Ini kan intinya tolak balak tetapi pakai serabi dan ketupat ya. Kalau ketupat itu kan kalau dimaknai ini sebagai apa ya?
nyuwun kalpatan atau nyuwun pengampunan pada Gusti Ingkang Akarya Jagat ya, supaya dengan cara seperti itu diharapkan terlindungi dari segala macam bencana, penyakit ya, aral, sengkolo, sukerto. Tapi kalau untuk selamatan menggunakan serabi atau surabi itu apa ya? Apa disuruh rabi? Kayaknya ya enggak ya. Enggak, ini just kidding aja, ini hanya guyon saja ini ya. Bukan berarti panjenengan disuruh rabi ini ya, enggak. Nah ini apa kalau selamatan tolak bala dengan menggunakan jenang sengkolo? Nah ini malah saya pernah dapat perintah dari Eyang Agengnis waktu itu membuat jenang sengkolo yang dibuat dari jenang gerendul atau jenang candil yang bahannya dari singkong. Itu pernah saya posting di YouTube community ya, dan banyak sekali sedulur-sedulur yang mempraktekkan dan melaksanakan dawuh Eyang Agengnis waktu itu. Saya ingat waktu awal-awal pandemi tahun 2020. Ini perlu saya sampaikan juga kepada sedulur-sedulur semua, mumpung teringat nanti di akhir video ini akan saya sampaikan ada dawuh yang terbaru dari Eyang Agengnis Putri untuk menanggulangi atau untuk mengantisipasi, karena ini dimungkinkan ya kita sudah bisa membaca gelagat yang nggak baik. Ini akan ada mungkin bisa dibilang gelombang berikutnya yang sepertinya kok tidak kalah seru ya dari yang tempo hari. Nah ini kan berarti lebih bahaya, risikonya lebih besar dan kemungkinannya juga akan lebih buruk. Nanti akan saya sampaikan dawuh Eyang Agengnis di akhir video ini. Demikian Mbak atau Mas Aris Susanti, mudah-mudahan ini cukup mencerahkan ya. Saya akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Sarjono Siswo. Nah, ini Mas Sarjono Siswo ini saya tahu beliau dari Spanyol ya, dan bertugas di Spanyol. Ajeng tanglet nggih kula niki mermanggen wonten Spanyol. Saya mau bertanya, saya ini tinggal di Spanyol. Ananging kadang wonten sak kelerapan, tetapi kadang terlintas ya, ada kelebatan, tapi tidak jelas wujudnya apa. Durasinya juga tidak sampai 1 menit. Menika pripun nggih, ini gimana ya? Jadi begini Mas Sarjono Siswo dan para sedulur semua yang sering mengalami hal yang sama seperti yang dialami Mas Sarjono Siswo, bahwa makhluk halus ya, itu seperti halnya kita. Mereka punya masyarakat, punya koloni. Kita manusia juga seperti itu. Bahkan banyak diantara golongan atau jenis atau bangsa mereka itu merupakan makhluk sosial, artinya punya satu koloni besar dan di dalam itu ada mekanisme, ada sistem yang berlaku. Nah, kita ini dengan mereka itu kan hanya bersisian dimensi. Sebenarnya tempatnya itu mungkin bisa dikatakan sama, ya di sekitar kita, tetapi dimensinya berbeda. Hanya saja ada jam-jam atau waktu-waktu tertentu yang di situ jaraknya menjadi sangat dekat antar dua dimensi, misalnya dimensi fisik dan gaib itu menjadi sangat dekat. Oleh sebab itu, pada saat terjadi dimensi yang bersisian, itu akan lebih tampak makhluk-makhluk yang ada di dimensi metafisik atau dimensi gaib akan mudah tampak dan memang kelihatan lebih ramai karena memang dimensinya sedang berdekatan. Kalau yang di Jawa terutama atau di Nusantara di Indonesia ini, saya mengamati ada jam-jam tertentu di mana terjadi persisian antara dimensi gaib dengan dimensi fisik manusia. Itu antara jam 6:15 ya, sampai jam 7 malam. Nah, di situ karena jam ini kadang kan kurang akurat ya, atau kadang di daerah-daerah tertentu itu kadang hitungannya tidak sesuai dengan timer yang berlaku di dimensi metafisik. Tapi yang jelas katakanlah antara jam 6 sore sampai jam 7 malam itu ada saat-saat tertentu yang kira-kira hanya durasinya berlangsung 10 menit. Itu terjadi persisian atau persinggungan antara dua dimensi, yaitu dimensi fisik dengan dimensi metafisik. Nah, pada saat dua dimensi itu bersisian, kita bisa melihat kelebatan-kelebatan seperti yang Mas Sarjono Siswo lihat, ada saklerapan, jadi hanya kayak ada sesuatu bayangan hitam melesat gitu. Ini kenapa juga langsung hilang, durasi nggak sampai 1 menit. Mungkin panjenengan ada yang bisa menjawab para pemirsa, kenapa rata-rata kok hanya
sekelebat saja, kok tidak lama, misalnya 5 menit ya, 10 menit, kan asik ditonton itu. Bayangannya wah bergerak kemana-mana. Tapi kok seringkali yang terjadi itu hanya kelebat, yang durasinya kadang hanya hitungan detik ya, nggak sampai menit ya Mas ya. Tapi memang benar riset kalau dikatakan durasi tidak sampai 1 menit. Kalau saya bilang durasinya hanya 1, 2, sampai 3 detik paling lama kelebatan itu. Yang terjadi apa sesungguhnya? Nah ini bisa saya jelaskan secara rasional ya, karena saya sebagai pelaku spiritual Jawa yang menganut prinsip bahwa ilmu Jawa itu berdasarkan ilmu kasunyatan atau ilmu yang bersifat faktual, bukan dongeng, bukan keyakinan, bukan sekedar kepercayaan ya, tetapi memang berdasarkan suatu fakta. Nah, kalau menyangkut fakta ini kan berarti memang sudah kebenaran faktual dan sifatnya bisa objektif ya. Persoalannya kan hanya sedikit orang yang bisa menyaksikan, makanya masih kadang dibilang sebagai sifatnya subjektif. Ini yang terjadi sesungguhnya begini Mas. Ini ada hubungannya dengan kemampuan mata visual kita. Mata visual kita itu letak fokusnya di mana? Letak fokus mata visual kita, mata visual manusia, itu ada di bola mata tengah atau di manik atau di titik mata yang ada di tengah ini, yang hitam ini Mas. Ini titik fokus. Sedangkan yang di sudut kanan dan kiri, ini boleh dibilang bukan fokus. Karena kalau kita melihat sesuatu, misalnya ngincer ya, misalnya ngincer duit, janganlah yang lebih keren, yang misalnya kita ngincer satu objek ya, itu kan pasti kita membidiknya itu pakai mata ini manik yang tengah atau bola mata ini posisinya center ada di tengah, bukan melirik, bukan gini kan, atau bukan pakai sudut mata kanan kiri, tetapi pandangannya pakai yang tengah. Inilah fokus yang dinamakan, yang saya pribadi menyebutnya sebagai titik fokus physically, atau yang sifatnya itu wadak. Wadak itu artinya bukan gaib. Nah, di sini fokusnya di tengah, sedangkan kelebatan itu kan bergerak. Objek itu kan bergerak. Jadi ketika objek itu bergerak, ya, itu justru terlihat bukan pada saat di fokus tengah. Jadi ini saya akan mengatakan di sini bahwa yang di tengah ini adalah titik fokus physically, kemudian yang di sudut mata kanan kiri ini titik fokus metafisik. Jadi kalau panjenengan ingin belajar melihat sesuatu yang sifatnya gaib, jangan melihatnya pakai fokus yang di tengah, tetapi fokuslah yang di sudut mata kanan dan kiri. Maka kalau saya tanya, kelebatan itu biasanya tampak di mana? Pasti panjenengan bisa serempak menjawab. Biasanya ada di samping, entah samping kanan atau samping kiri. Sebenarnya objeknya itu bukan yang di samping ini, tapi kita melihatnya, panjenengan melihatnya, itu memakai sudut mata kanan kiri. Itulah fokus untuk hal-hal yang sifatnya metafisik atau objek yang sifatnya metafisik. Jadi begitu ada kelebatan, panjenengan melihatnya melalui sudut mata yang kanan atau yang kiri, sama saja kemampuannya. Begitu panjenengan melihat ada kelebatan, pasti otomatis langsung mengejar. Mata itu mengejar objek yang kelihatan berkelebat tadi. Nah, pada saat mata kita mengejar objek yang berkelebat, otomatis fokusnya pindah ke titik tengah mata. Jadi artinya apa? Fokus yang tadinya objek metafisik di sudut mata kanan atau kiri, kemudian langsung pindah ke titik fokus yang tengah ini sebagai fokus yang sifatnya fisik. Dan itu terjadi perpindahan itu hanya dalam hitungan 1 detik, 2 atau 3 detik. Nah, rata-rata orang
itu kemampuan fokus yang ada di titik tengah ini lemah. Maka begitu fokus ini melihat objek gaib yang berkelebat, bergerak, ya langsung hilang. Maka kalau saran saya, kalau panjenengan penasaran ingin mengamati, melihat apa sih yang berkelebat, jangan noleh, jangan diikuti, tetapi tetap fokusnya biarkan sudut mata kanan atau kiri ini yang mengikuti objek. Jadi kayak seolah-olah melirik tapi tidak. Ya, misalnya saya ngelihat ini ke depan, mata saya lihat ke depan, ini fokus ke depan, saya tidak melirik kiri ataupun kanan. Kalau melirik ke kiri berarti ya titik fokus fisik itu geser ke arah kiri, itu nggak akan ketemu ya, itu akan lepas objek gaib tadi. Jadi kalau mau mengikuti, tetap fokus fisik mata ini lurus ke depan, tetapi panjenengan konsentrasi ke fokus sudut mata. Jadi begini ke depan, tetapi sebenarnya ini fokusnya ke kanan ke kiri yang di sudut mata. Ini nanti akan membuat objek yang sifatnya gaib atau metafisik itu akan lebih lama tampak. Ya, kalau makhluk gaib itu tidak beranjak dari tempat itu, masih tetap ada di situ diam, dan panjenengan melihat tetap memakai sudut mata, pasti akan kelihatan lebih lama. Nah, ini pertanyaan Mas Sarjono, ini sepertinya sepele banget, tetapi ini termasuk pertanyaan yang berkualitas. Ini bisa saya jabarkan lebih dalam, lebih panjang lagi, tetapi ya perlu vlog khusus untuk membahas ini. Tapi nggak apa-apa, ini karena sifatnya saya menjawab banyak pertanyaan, jadi saya bisa memberikan jawaban, ya walaupun tidak sampai detail, tapi setidaknya bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Makaten Mas Sarjono, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Lady Bay. Wah, ini plesetan dari Lady Boy apa nggih? Ini kalau di Pattaya banyak ini, Mas. Dari sederek Lady Bay. Izin bertanya, Romo, bagaimana cara membentengi diri dan mengobati ketika dapat kiriman makhluk gaib yang berniat jahat? Adakah pakemnya? Matur nuwun. Jadi ngaten Mas, kiriman itu atau suatu, ya katakanlah santet, tenung, tuju, teluh, ya, itu kan ada level, ada tingkatan-tingkatan kekuatan yang beragam. Dari level yang sangat rendah atau lemah sampai ke level yang sangat tinggi. Nah, kalau untuk yang level rendah ini tidak mudah mengenai objek sasaran yang dituju, juga kalaupun kena efeknya juga enggak berat, ringan-ringan saja. Ini kalau standar, kita ngomong standar. Tapi ringan beratnya juga tergantung oleh masing-masing orang yang menjadi objek sasaran. Misalnya orang yang menjadi sasaran itu dharma selama hidupnya itu tipis, sedikit banget. Maka kalau kena kiriman yang sifatnya lemah, akibatnya pun bisa fatal. Karena apa? Pagar gaib atau benteng yang dia miliki itu juga rapuh dan tipis. Karena apa? Benteng gaib ini, pagar gaib ini kan ditentukan oleh seberapa besar kuantitas kualitas dari dharma yang dilakukan. Kalau kiriman yang sifatnya itu tinggi, ya, bahkan orang yang dharmanya sudah cukup banyak, itu masih bisa saja ditembus. Kadang terjadi seperti itu, orangnya sudah baik, suka berdharma, tetapi kenapa masih bisa ditembus? Ya karena itu tadi, kiriman itu ada yang sifatnya tinggi banget. Maka ibaratnya benteng yang sudah dibangun dengan tebal dan tinggi ukurannya, tapi masih saja bisa runtuh ketika dihantam roket. Karena apa? Ya tergantung besar kecilnya roket. Nah, ini juga sama. Tergantung kuat ringannya kiriman itu mengenai objek atau sasaran. Nah, sekarang bagaimana cara membentengi diri, mengobati jika dapat kiriman makhluk gaib? Cara membentenginya seperti yang saya sampaikan tadi,
yang utama adalah dengan melakukan dharma yang sebanyak-banyak. Karena dengan melakukan dharma yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya, ini relatif akan lebih mampu jika dirinya diserang oleh kekuatan yang besar daripada orang yang tidak melakukan dharma sama sekali, apalagi ya. Kemudian cara lain yang sifatnya teknis itu ya misalnya dengan panjenengan jangan tidur di tempat tidur yang tinggi, tapi tidurlah di bawah atau tempat yang nempel ke lantai atau ke tanah. Ya bisa beralaskan tikar atau bisa beralaskan kasur, tetapi yang nempel di lantai. Karena biasanya serangan-serangan itu ada jarak ya dari tanah itu antara setengah meter ke atas. Maka kalau tidurnya di bawah itu meleset, nggak kena. Itu salah satu cara dengan tidur di bawah. Ada juga ya dengan delingo bengle. Misalnya panjenengan bisa kalungan delingo dan bengle selama ya sepanjang waktu atau setiap harinya mengenakan gelang, bisa dipakai menjadi gelang atau kalung itu sebagai alat untuk menangkal, dan itu cukup efektif untuk menangkal hal-hal yang sifatnya kiriman yang berniat jahat. Tapi ya itu tadi, kembali tinggal tergantung seberapa berat, seberapa kuatnya kiriman itu mengenai sasaran. Selain itu ada lagi cara untuk membentengi, mengobati juga ya. Itu dengan cara dilantunkan tembang mantra. Di sini ada mantra tolak balak, ada Kidung Wingit Purwojati, kemudian ada Kidung Wingit Jati Mulyo, dan masih banyak lagi mantra. Karena mantra ini kan merupakan doa, merupakan password, rumus yang sifatnya itu bisa untuk diaplikasikan secara konkret gitu. Mas, Lady, Bayi ya, Mas atau Mbak itu. Begitulah yang harus kita lakukan, dan masih banyak lagi tata cara, tapi nanti daripada banyak sekali yang saya sampaikan, sedikit yang terserap. Ini biar sedikit yang saya sampaikan, tetapi ini saya ambil yang sekiranya mudah untuk dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Mas Ipong Sumantri. Apa kabar Mas Ipong? Sehat selalu ya Mas Ipong. Matur nuwun sudah selalu mengikuti konten-konten Surya KKS. Ini Mas Ipong sudah pernah bareng kita nyekar di Ki Ageng Tarub dan Ki Ageng Selo. Pertanyaan dari Mas Ipong, matur sembah nuwun Ki Sabdo, saya masih awam mengenai kejawen. Saya lahir di Sumatera, teman bilang saya ada pendampingnya, seperti seorang biksu. Apa benar Ki Sabdo? Rahayu. Waduh, ini waktu ketemu itu ya dilalah kelupaan ya, nggak disampaikan ini. Kalau disampaikan kan waktu itu bisa saja kita tayuh atau kita coba berinteraksi, berkomunikasi. Karena apa Mas? Ini yang perlu diketahui benar itu kan nanti pada saat ditayuh, kemudian jika benar seperti yang disampaikan oleh teman bahwa ada pendamping, kalau memang ada benar, pasti nanti beliaunya akan muncul, akan menampakkan diri, dan bahkan sebelum kita tanya siapa, sudah tahu maksudnya dan beliau akan memperkenalkan diri. Misalnya saya ini siapa, atau ada hubungan darah dengan Mas Ipong. Bisa seorang biksu juga bisa, karena nenek moyang kita itu kan dulu juga banyak biksu, banyak ya umat-umat beragama zaman dulu ya, sebelum seperti sekarang ini. Ya ini tidak menutup kemungkinan, dan saya percaya bahwa kebanyakan orang itu memang ada pendamping, kecuali kalau memang sudah brutal sekali lah untuk memahami sejatine urip itu piye, itu udah antipati, udah nggak percaya hal-hal kayak gini, ya nggak akan ada pendamping ya, pendamping pun akan pergi. Mekaten Mas Ipong, semoga bisa memberikan pencerahan, mudah-mudahan nanti next time bisa ketemu dan kita bisa tuntaskan apa yang menjadi pertanyaan panjenengan. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Setyotomo Nugroho. Salam Rahayu, apakah kejawen berdasarkan ajaran Siwa Buddha? Mohon pencaranya.
wah ini kalau menyebut Siwa Buddha apa ini kan sudah menyangkut tradisi agama ya, misalnya Buddhis gitu ya. Ya kalau yang saya pahami kejawen itu kan ngelmu urip. Ngelmu urip itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan makhluk hidup lainnya, baik sesama manusia, manusia dengan lingkungan alam yang meliputi pohon, binatang, makhluk halus. Nah, itu interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, antar sesama manusia, ini sudah berlangsung selama tidak hanya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nah, saat berlangsung itulah kemudian melahirkan ilmu-ilmu kebijaksanaan, ilmu kawicaksanaan yang dalam istilah zaman sekarang disebut sebagai kearifan lokal atau local wisdom. Nah, kalau saya bilang, kalau saya boleh sebut bahwa kejawen itu adalah falsafah hidup, filsafat hidup bagi orang Jawa yang merangkum dan memuat nilai yang sifatnya itu sangat komplit dan universal. Jadi sifatnya itu holistik. Meliputi apa saja? Ya meliputi Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, apapun pasti di situ nilainya itu terdapat dalam ajaran kejawen. Karena apa? Ya karena dari semua agama yang saya sebutkan tadi itu kan juga nilai-nilai yang paling tepat, yang paling pas untuk diterapkan bagi orang Jawa yang tinggal di Pulau Jawa khususnya dan yang tinggal di Nusantara Indonesia pada umumnya, bahkan yang merantau di seluruh dunia. Itu diterapkan sebagai bentuk etika, pedoman hidup, bagaimana menjalani kehidupan, memahami kehidupan ini. Jadi merupakan suatu rangkuman yang sifatnya itu universal dan holistik, tidak memandang suku, ras, agama. Nah disitulah menjadi kelebihan. Karena apa? Ya kalau suatu racikan itu makin komplit itu kan makin sempurna ya, bisa diambil dari manapun. Ini ilmu dari Cina, ilmu dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, Batak, Melayu. Nah di situ kan ada yang nilai-nilai itu ada yang sifatnya universal, yang berlaku untuk seluruh manusia di planet bumi ini. Nah nilai universal ini banyak terangkum dalam ajaran kejawen. Maka kalau dikatakan Siwa Buddha ada kemiripannya atau ada sebagian nilai-nilai kearifan Siwa Buddha yang terdapat di kejawen, ya memang ada. Bahkan tidak hanya Siwa Buddha tapi seluruh agama saya melihat ada di situ. Dan nilai kebaikan itu sebenarnya kan bisa dilepaskan dari identitas agama. Karena itu sesuatu yang sifatnya itu suatu fakta yang ada, yang ditemukan oleh manusia yang ada di dalam kehidupan planet bumi ini, gitu kan. Jadi itu ndak ada kaitannya dengan agama, suku, bangsa ya. Sebagai contoh sekarang gini, ajaran untuk memberikan welas asih atau kasih sayang pada seluruh makhluk. Itu kan di seluruh agama, suku, bangsa sebenarnya ada. Tidak hanya monopoli satu agama, ajaran seperti itu. Nah, di kejawen pun mengajarkan seperti itu. Harus welas asih marang samubarang titah Gusti, titah sawantah, titah gaib yang ada di planet bumi, yang ada di jagat raya ini. Itu orang Jawa dari dulu sudah memahami seperti itu pula. Maka kalau ada yang menilai, oh itu ajaran agama ini, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, ya bisa saja dikatakan seperti itu. Tapi juga sebaliknya juga bisa saja, misalnya dalam tradisi Hindu, tradisi Buddha, Islam, Kristen, Katolik, bahkan Yahudi mungkin, itu ternyata di dalamnya ada ajaran kejawen. Ya kalau mau dikatakan disimpulkan begitu juga bisa, dan kita tidak perlu mempermasalahkan ya. Yang penting mana nilai yang baik, kearifan yang baik yang tidak sifatnya menghancurkan, membinasakan, merusak kehidupan ini ya terapkanlah. Tapi kalau ajaran-ajaran yang sifatnya itu mengandung unsur kebencian, mengandung inisiatif untuk menghancurkan atau membinasakan, walaupun itu dibalut, dibungkus dengan kedok agama, ya enggak usah dipakai lah itu.
wong urip kok digawe jelimet ya. Yang penting kita lebih simpel saja memahami kehidupan ini. Walaupun persoalan atau masalah itu sifatnya itu sangat rumit, tetapi sebisanya kita justru mengurai jadi menjadi sederhana dan ringan untuk dipecahkan, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan malah kebalikan ya. Ya biasanya kalau orang yang nggak begitu paham, orang yang ilmunya masih pas-pasan supaya terkesan hebat, biasanya pengetahuan sifatnya itu sangat sederhana, tapi disampaikan dengan cara yang begitu rumitnya, ngambil istilah-istilah yang keren banget, istilah-istilah yang kebarat-baratan, istilah-istilah yang agamis ya, biar terkesan wah itu. Padahal itu yang disampaikan ilmu yang sangat sederhana gitu.